Jadi gimana nih kabarnya nih? Pada ada yang lagi ada. Oke, gimana? Sudah makan atau belum? Kayaknya saya tidak. Oke, seperti biasa belum kita mulai pelajaran, maka kita berdoa dulu. Terima kasih sudah berbicara. Oke, Bapak absen dulu ya. Ini yang nggak hadir ada berapa? Banyak apa satu? Apa yang nggak masuk? Tapi oh, ada dua. Tapi Nas kenapa? Bolos. Beri alfa ya. Apa nih? Oh, belum juga apa nih? Ya, jangan ditiru ya adik-adik. Oke, oke. Sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak punya jadwal nih. Jadi kalian semakin cinta dengan matematika. Jika Bapak bilang pelajaran matematika, kalian jawab gampang banget. Bisa ya? Bisa dulu ya? Oke. Pelajaran matematika. Gampang banget. Oke. Lagi. Pelajaran matematika. Gampang banget. Ya. Pelajaran matematika. Gampang banget. Sekarang dulu. Oke. Untuk minggu kemarin ada yang pengen nggak kita bahas pelajaran apa? Bilangan rasional apa? Oh, yang bilangan rasional. Ya. Kita jelaskan lagi apa itu bilangan rasional. Bilangan rasional itu bilangan yang ternyatakan dalam bentuk pecahan ya. Ya, benar. Selain pengertian bilangan rasional, kita membahas apa lagi? Tetapi apa yang berarti di bilangan rasional? Ada bilangan, pertahanan, kalian bentuknya. Itu sebagai keterangan juga makin. Lihat kalian ini gue sendiri ya. Tidak semangat. Ayo kita jalan lagi. Pelajaran matematika. Ya, Pak. Oke. Untuk pelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas tentang rasio. Ada yang tahu rasio itu apa? Nah, benar. Baik, seperti biasa setiap kita melakukan pembelajaran, pasti saya sebagai guru memiliki tujuan pembelajaran yang harus kalian penuhi. Yang pertama yaitu ada kalian dapat mendefinisikan rasio. Yang kedua, peserta didik dapat memahami konsep rasio dan yang terakhir, peserta didik dapat menyederhanakan rasio ke bentuk paling sederhana. Nah, setelah kalian belajar mengenai rasio itu, jadi tidak cuma ada di matematika saja. Gimana lagi, Pak? Ini ada di biologi, ada di fisika juga ada di geografi dan lain-lain. Tapi Bapak cuman nah, yang pertama ada kaitan dengan biologi. Itu biasanya sering digunakan untuk menentukan perbandingan fenotip dan genotype. Nah, di pelajaran biologi sendiri kalian sudah paham nggak? Maksudnya sudah mempelajari tentang fenotip dan genotip? Iya. Yang kedua itu ada kaitan dengan geografi, yaitu sering digunakan untuk menghitung keberadaan bumi. Oke. Nah, sekarang tadi kan kita sudah mainkan materi lagi ini dengan bidang lainnya ya, dengan biologi, fisika, dan geografi. Nah, sekarang Bapak akan memberitahu kalian bahwa rasio itu juga dipakai di kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama itu saat memasak. Kalian yang cewek-cewek ini sering baca ibunya enggak memasak? Yang berapa itu? Oke, jadi kan biasanya ketika kita masak atau kalian sendiri yang masak kan kadang
tanya ininya ya. Ini ukuran tepung terigu sama kandinya berapa? 2/1 nak. 2.000 satu kali gitu. Jadi itu masuk dengan rasio. Yang dua itu manajemen waktu. Kalian juga ketika mengerjakan tugas atau kalian juga apa ya di masa hari-hari kalian pasti menggunakan rasio. Contohnya kalian juga diet. Kan sekarang diet itu ada yang namanya 8/12. Nah itu 8 jam buat makan, 12 jam yang berpuasa. Nah, kalian juga bisa kalau mengerjakan tugas kan, biasanya kan apa kayak namanya ya, kalian belajar berjam. Nah, pada hari itu kalian ini punya PR tiga tiga tugas mata pelajaran yang berbeda. Nah, kalian akan membagi itu 1 jam buat tugas satu, setengah jam buat tugas dua, setengah jam buat tugas tiga. Itu juga termasuk dalam perbandingan. Dan yang terakhir juga mengatur keuangan. Nah, ini biasanya yang kalian gunakan. Contohnya ketika kita ingin membeli makanan. Contoh, kita janji satu sama ibu kita 10.000. Dan kita tuh biasanya beli makanan dan minuman. Nah, karena kan pada waktunya kita ingin menabung gitu kan. Jadi 3.000-nya ditabung, beli punya makanan, sisanya apa minuman. Jadi secara tidak langsung kita sering menggunakan rasio pada kehidupan saja. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi ya. Berarti apa bandingnya? Jika diketahui dua besaran, maka dapat dibandingkan dengan dua cara, yaitu melalui operasi pembunuhan atau berkalian. Nah, contoh, tiap hari nanti diberi uang jajan sebesar 30.000 dan adiknya mendapat uang jajan sebesar 10.000. Nah, kita dapat membandingkan yang pertama dengan operasi penjumlahan atau pengurangan. Setiap hari nanti mendapat uang jajan 30.000 dikurangin 10.000 kan, dikurangin uang adiknya kan. Ya, sama dengan 20.000. Jadi perbandingannya nanti 20.000 lebih banyak dibandingkan adiknya uang satunya. Dan yang kedua, kita dapat membandingkan melalui operasi perkalian atau pembagian. Itu nanti mendapat uang jajan 30.000 dibagi dengan uang jajan adiknya itu 10.000. Jadi sama dengan 3 kali lebih besar dibanding adiknya. Mungkin yang ini ada yang ditanyakan? Bapak lanjut ya. Oke. Contoh masuk ya. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa? Kucing apa ya? Kelinci gitu ya. Namanya kelinci. Oke. Nah, ini ada berapa hewan? Iya, ada berapa hewan? Jumlahnya ada berapa? 4. Nah, kucingnya ada berapa? 3. Nah, kucingnya 1. Jadi perbandingannya banyak kucing dan kucing adalah 3/1. Sedangkan banyak kelinci dan kucing adalah 1/3. Nah, untuk perbandingannya itu cara nulisnya gini, teman-teman. Perbandingan banyak kucing dan kucing. Jadi kucingnya dulu yang di depan. Kalau seandainya kelinci, kelinci dulu yang di depan. Bisa dipahami? Lanjut ya. Oke, sekarang perbandingan banyak kelinci dan bebek. Kelincinya ada berapa? Dan bebek ada berapa banyak? Nah, jadi ketika perbandingan banyak kelinci dan bebek adalah 4/6. Nah, ini untuk perbandingan itu bisa ditulis beragam ya. 4/6. Nah, bisa di banding 6, bisa juga ditulis. Ada yang ditanyakan? Paham ya? Oke. Nah,
Perbandingan itu juga bisa disederhanakan. Contohnya ini. Perbandingan banyak BB dan BC adalah 6 banding 4. Ditulis 6 banding 4 atau gitu ya. Nah, 6 per 4. Itu kan juga bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 2. Nah, jadi 6 per 4 sama dengan 3 per 2. Sehingga 6 per 4 itu 6 banding 4 itu sama dengan 3 banding 2. Nah, bentuk perbandingan tersebut disebut bentuk sederhana. Bisa dipahami? Coba Bapak tes ya. Jika Bapak punya perbandingan nih, 8 banding 6. Nah, ini jika disederhanakan menjadi berapa? 3. Kalau 25 banding 5, berapa? Banding 1. Oke, ternyata kalian itu semua ya. Tepuk tangan dulu buat kalian. Oke, lanjut ya. Nah, contoh, tuliskan perbandingan berikut dalam bentuk sederhana. 12 banding 8 dan setengah banding 3. Nah, untuk jawabannya sama seperti tadi, kita bagikan dua bilangan dengan 4. 12 banding 4, ya, 8 banding 4 sama dengan. Jadi, bentuk sederhana perbandingan 12 banding 8 adalah 3 banding 2. Yang kedua, setengah banding 3 dengan dikali per 3 sama dengan 1/6. Jadi, perbandingan dalam bentuk sederhana adalah 1/6. Nah, tadi kan kita membandingkan dua besaran aja ya. Nah, sekarang kita membandingkan tiga besaran. Coba kalian bisa sebutin nggak itu berapa aja? Nah, ya, nah, coba kita lihat perbandingan antara banyak linki, bebek dan kepiting adalah linkinya ada berapa? Bebeknya? Kepiting. Jadi perbandingannya 4 banding 6 banding 8. Nah, perbandingan dapat juga dibaca. Yang pertama, perbandingan linki dan bebek 4 banding 6, perbandingan bebek dan kucing 6 banding 8, perbandingan kelinci dan kucing 4 banding 8. Nah, bedanya, jadi ketika kita punya perbandingan tiga besaran, itu juga kita bisa membacanya jadi dua-dua. Sebenarnya, kelinci sama bebek, kelinci sama kucing, bebek sama kucing. Bisa dipahami? Bisa. Nah, pada perbandingan ini, perbandingannya itu juga bisa disederhanakan. Tadi kan kita 4 banding 6 banding 8. Nah, ketika kita sederhanakan menjadi 2 banding 3 banding 4. Sama-sama dibagi. Nah, dan dibagi 2 juga bisa dikalikan setengah. Nah, untuk perbandingan lebih dari 2 besaran ini tidak dapat ditulis dalam bentuk jahat. Jadi, kan jika dua perbandingan, dua besaran bisa tulis 4/6 nih. Nah, untuk tiga besaran, 3 banding 5 banding 7, itu tidak bisa ditulis seperti ini. Jadi pahami? Oke, lanjut ya. Oke, yang pertama, dalam sebuah parcel terdapat 2 mangga, apel, dan jeruk. Jika banyak mangga 3 kali banyak apel dan banyak jeruk setengah dari banyak apel, tuliskan perbandingan banyak buah mangga, apel, dan jeruk. Nah, jawabnya kita bisa tuliskan perbandingan banyak mangga dan apel adalah 3/1. Di mana? Ini mangga 3 kali banyak apel. Jadi perbandingan mangga dan apel kita tuliskan 3/1. Yang kedua, perbandingan banyak apel dan jeruk adalah 2/1. Nah, kita juga jelaskan pada soal bahwa banyaknya jeruk setengah dari banyaknya apel. Jadi, apel banding jeruk sama dengan 2/1. Tuliskan perbandingan ketiganya adalah suatu perbandingan harus disamakan dahulu perbandingan apel pada keduanya. Perbandingan apel dan jeruk menjadi 1/2. Karena perbandingan apel sudah sama yaitu 1, maka perbandingan mangga, apel dan jeruk adalah 3/1 banding setengah.
yang dapat ditentukan sebagai 6 banding 2 banding 1. Bisa dipahami? Bisa enggak? Bisa. Beneran? Oke, kita jalan lagi. Belajar matematika. Gampang banget. Itu yang kedua. Diketahui besaran A banding B sama dengan 6 banding 5 dan B banding C sama dengan 4 banding 1. Tuliskan perbandingan antara A banding B dan banding C. Nah, karena kan ini kan A banding B, ini B banding C. B-nya kan membandingkan antara A dan C. Nah, itu kita samakan dulu B-nya. 5 dan 4. Nah, maka B akan dibuat sama dengan 1. Jadi A banding B sama dengan 6 per 5 banding 1. Dan B banding C sama dengan 1 banding 1/4. Juga A banding B banding C masukkan semua. Jadi 6 per 5 banding 1 banding 1/4. Dengan mengalihkan KPK dari penyebutan angka yang 50, maka diproses perbandingan A banding B banding C sama dengan 24 banding 20 banding 5. Oke, sampai sini ada ditanyakan? Dipahami aman? Aman. Nah, untuk membandingkan dengan ukuran, maka harus membuat satuan dari dua serangan itu sama. Contoh, membandingkan Tony dan adiknya, perbandingannya adalah 1,2 meter dibanding 90 meter. Nah, ketika 1,2 dibanding sentimeter tidak sama. Banding atau ditulis 120 per 90. Oke, karena kalian sudah paham semua, maka Bapak akan memberikan aktiviti dari kalian. Dan untuk kelompoknya, baris kedua dan baris pertama di satu kelompok, baris ketiga satu kelompok, dan baris keempat satu kelompok. Bisa dipahami? Sudah. Nah, untuk pengerjaannya, Bapak beri waktu 5 menit cukup. Cukup ya. Oke, untuk kelompok satu apakah dikerjakan? Saya. Kelompok dua dengan aman. Kan soalnya gampang banget. Gampang banget. Kelompok tiga gimana aman? Oke, mungkin sudah selesai semua. Ya. Kok bisa maju ke depan yang untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Oke, untuk kelompok pertama, siapa yang maju? Biarin Mas Kris, kita maju soal yang pertama.
Ya, untuk nomor kedua, siapa yang maju? Ya, untuk nomor kedua, siapa yang maju? Untuk nomor tiga, saya maju semua ya bareng-bareng ya. Dari nomor satu dulu, bacakan nomor satu ya, kegiatan satu. Kegiatan satu, soalnya itu dalam sebuah kandang terdapat 50 ayam dan 100 titik. Masing-masing dimiliki oleh empat. Untuk yang saya kan dalam ini enggak yang Pak Ahmad dan Pak Dana. Untuk Pak Ahmad ayamnya 15, karena tidak jadi pertandingan kalau banding 35. Kemudian untuk yang kedua perbandingan jumlah titik Pak Ahmad pada yaitu 75 dan banding 25. Kemudian yang C perbandingan seluruh jumlah hewan itu level pasar pada yaitu 90 banding 60. Ya, yang lain jauhnya sama apa enggak? Nomor satu sama. Lanjut nomor dua. Nomor dua. Kegiatan dua yaitu penyelesaian untuk A, lanjutannya yaitu perbandingan usia ayah dan ibu. Usia ayah itu 45 dan ibu 40, sedangkan usia akan ini 7 tahun dan ibunya bisa 10 tahun. Yang A perbandingan usia ayah dan ibu yaitu 45 banding 40. Pertanyaan yang B yaitu perbandingan usia Afan dan Anissa yaitu 15 banding 10. Yang C perbandingan usia ayah dan Afan yaitu 45 banding 15. Sudah. Dalam tiga. Dalam satu kelas terdapat 32 siswa. Setelah melakukan survei terdapat 12 siswa memiliki pelajaran matematika dan sisanya memiliki olahraga. A. Berapa siswa yang memiliki pelajaran olahraga? 32 dikali 12, berarti ada 20 siswa yang memiliki pelajaran olahraga. B. Berapa rasio antara siswa yang memiliki pelajaran matematika dan siswa yang memiliki pelajaran olahraga? 12 dari 20. C. Berapa rasio antara siswa yang memiliki pelajaran olahraga dan siswa? 20 berarti 20. Gimana jawabnya sama apa enggak? Soalnya, beri tepuk tangan dulu teman kalian sudah maju. Oke. Nah, mungkin dari kalian ada yang bisa apa ya, memberikan beberapa materi yang sudah kita pelajari tadi. Ada yang bisa menyimpulkan apa aja materi yang kita pelajari tadi? Pertama adalah pendidikan rasio, Pak. Ya, yang kedua? Ya, memahami pengertian dan konsepnya, Pak. Ya, benar. Lanjutkan tiga. Dia dapat ini menyederhanakan rasio. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu buat Mas Kris. Nah, oke. Nah, ketika kita melakukan pembelajaran, maka dengan buku juga dengan sudah selesai. Jadi, kalian di rumah diharapkan membuat perbandingan tentang resep masakan khas keluarga kalian. Jadi pahami? Ya. Oke. Oke, untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas pada pertemuan minggu depan yaitu tentang perbandingan nilai dan berbalik nilai. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Monggo Mas Kris bisa dipimpin doanya. Nanti di pembelajaran pada ini, mari kita berdoa untuk kembali daerah masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.